Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, mari kita bahas draft proposal ya, sesuai dengan yang sudah diperbaiki oleh kalian semua. Siapa dulu yang memulai? Ini yang mengumpulkan ada Mariala, Serafin, Daniel Unggun, dan Aulia Ramadhani. Siapa dulu? Saya, Pak. Oke, silakan. Unggun. Jadi ini apa saja yang kamu perbaiki? Bentar, saya buka dulu catatan format penulisan, daftar umum ganti chapter, metode pencatatan. Oke, perpetual catatan penjualan. Baik. Nah ini kan penjualan. Jadi masalahnya apa kemarin, Unggun? Kemarin setelah diskusi ternyata masalahnya ditemukan pada pencatatan penjualannya, Pak. Oke, kenapa catatan penjualannya? Jadi yang harusnya kalau mau tanya stok si bagian penjualan tanya di gudang, tapi malah melihat catatan penjualan dan sebenarnya catatan penjualannya itu salah, gitu. Oke, salahnya di mana? Nah, jadi kalau kemarin saya tanya dikit sama mas-mas yang jaga itu, kadang ada lupa mencatat kalau pas rame gitu, Pak. Jadi Oke. Nah sekarang begini, mereka itu semuanya masih manual atau bagaimana? iya, Pak, masih manual. Oke. Coba ceritakan kalau misalnya ada orang datang mau membeli, apa yang dilakukan, dokumen apa yang digunakan, dan seterusnya. Oke, misalnya ada orang mau beli, gitu kan? Ini vapor ya, saya tidak tahu tentang merokok seperti ini, tapi coba kamu ceritakan, kalau ada orang mau membeli lalu bagaimana? Kalau ada orang mau membeli, ntar langsung ke depan datengin mas-masnya, terus ntar tinggal bilang mau beli apa, butuh apa, segala macem. Nah, terus nanti barangnya disediain. Terus itu barang yang tersedia di toko ya? Iya, ntar pembelinya bilang, Mas saya ini. Nah, ntar yang tersedia disiapin. Terus kalau misalnya, sebentar, kalau misalnya barangnya tidak ada di toko, lalu bagaimana? Kalau nggak ada di toko ya nggak gimana, Pak. Maksud saya, kan ada persediaan tuh, nggak coba melihat ke persediaan dulu atau bagaimana gitu? Oh iya, nanti biasanya Oke, itu kalau memperhatikan yang lengkap, nak, jangan nggak gimana-gimana, ya? Ya, Pak. Oke, terus, jadi kalau misalnya barangnya tidak ada di toko, lalu bagaimana? Biasa ada mas-mas yang cuma ngelihat si catatannya di penjualan itu, terus ada yang langsung tanya ke gudang, ntar bilang, bentar ya mas, saya telepon ke gudang, stoknya ada enggak gitu. Oke, ya. Misalnya katakanlah ada, lalu sudah dikirim ke situ. Gudangnya jauh nggak dari tokonya? Nggak terlalu sih kayaknya, Pak, soalnya cepat biasanya antarnya. Oke, berarti dekat ya? Ya, Pak. Oke, berarti barangnya sudah ada, tersedia, lalu bagaimana? Sudah ada, ntar sudah deal, lakukan pembayaran. Nah, setelah nanti dulu, pada saat deal itu apakah ada dokumen yang muncul, yang misalnya nota atau apa gitu, dituangkan, ditulis gitu? Setelah transaksi biasanya nggak ada nota, Pak, nggak ada nota, tapi biasanya si bagian penjualan itu melakukan pencatatan. Gitu. Jadi mereka itu terima duit dan menyerahkan barang itu tidak ada bukti transaksi? Nggak ada, Pak. Maksud sih? Nggak ada bukti transaksi? Nggak ada printer thermal, barcode gitu? Nggak ada, Pak. Oh, manual sekali ya. Tidak. Kalau misalnya sekarang ada pelanggan pesan barang A, tidak puas kalau dia balik lagi komplain gitu, buktinya bahwa itu dibeli dari toko itu apa sebagai bukti transaksi? Nggak ada, Pak. Jadi biasanya nggak ada return, Pak. Oke, tidak ada return. Maksud saya, ya artinya kan biasanya tidak ada return kan yang kamu amati, tapi barang rusak, barang tidak cacat kan bisa saja terjadi. Ya kan?
Atau misalnya ada orang datang lalu keluar dituduh nyolong, ya buktinya bahwa dia tidak nyolong, dia mengeluarkan bukti, ini saya sudah beli kok, sudah bayar gitu. Ya. Itu ada nggak bukti-bukti transaksi seperti itu? Nggak ada, Pak. Saya pun beli Sama di situ nggak ada bukti, Pak. Jadi sama sekali tidak dicatat? Nggak ada. Oke, nah berarti yang harus kamu lakukan, kamu adalah mendokumentasikan semua proses yang terjadi tadi dengan narasi dan diagram, kemudian kamu bandingkan dengan yang seharusnya terjadi. Ya, nah, dari situ kamu bisa mengidentifikasi, oh sering sekali ada salah catat, baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya, bisa jadi kan kesalahan itu disengaja dengan maksud buruk mencuri, tapi bisa juga kesalahan tidak disengaja. Karena ya memang tadi seperti ceritamu kelewat. Bagus tadi kamu sudah mengatakan sering sekali tidak tercatat kelewat, itu bagus. Artinya kamu tidak memiliki prasangka negatif. Jadi kamu dokumentasikan proses yang terjadi dan nanti kamu bandingkan dengan yang seharusnya terjadi seperti di dalam teori. Nah, dari situ kamu identifikasi resikonya apa kalau tidak sama seperti yang ideal. Dan dampaknya apa? Berapa kerugiannya bisa kamu perkirakan dari situ. Oke, terus ceritakan selanjutnya bagaimana? Lanjutannya gimana, Pak? Sudah selesai itu tadi ceritamu? Iya, Pak, udah. Ntar udah terjadi transaksi pembayaran, terus bagian penjualannya mencatat. Kebetulan beberapa waktu kalau pas rame banget, ada katanya lupa mencatat gitu, Pak. Nah, ya itu, oke. Berarti ya itu yang perlu kamu dokumentasikan, ya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan itu kalau saya lihat terjadi karena tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi, ya, tidak sesuai dengan teori lah kasarannya begitu, ya. Nah, nanti dari situ kemudian kamu bisa menunjukkan berapa kali terjadi kesalahan selama kamu amati, berapa rupiah kerugiannya. Nah, itu nanti bisa menjadi dasar untuk mengusulkan dibuatkannya sistem informasi akuntansi. Tuh. Nangkap maksud saya? Tahu ya, Daniel? Iya, Pak. Oke, ya, itu nanti kamu selesaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus waktu pertemuan kemarin, bapaknya sempat bilang, Bapaknya siapa? Pak Sami Haji sempat bilang, waktu membuka ini saya, proposal saya, ada kalimatnya terlalu panjang gitu, Pak. Terus penggunaan bahasanya kurang baik tuh. Terus Bapak Sami Haji menunjuk pada paragraf pertama, bab pertama saya. Nah, saya bingung, Pak. Saya mau merevisi itu, tapi nggak tahu mau ngekat yang mana, mau ganti yang mana, Pak. Ya, kalimatnya harus diubah semua, karena kalimatmu itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan seperti skripsi, proposal penelitian itu adalah tulisan yang sifatnya formal, maka harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Sedikit petunjuk ya dari yang saya baca. Satu, kamu itu menggunakan kalimat majemuk terlalu banyak. Saran saya, jangan atau hindari penggunaan kalimat majemuk sebisa mungkin. Gunakan kalimat sederhana, satu subjek, satu predikat, satu objek atau keterangan. Nanti kalau butuh menjelaskan banyak, ya buatlah banyak kalimat. Itu pertama. Kedua, struktur kalimatmu itu juga jelek sekali. Subjek, predikat, objek, keterangan tidak jelas. Ketiga, struktur paragrafmu juga jelek sekali. Ini seperti ketika dulu di SD diajari mengarang. Jadi buatlah kerangka karangan dulu. Poin-poin apa yang ingin kamu sampaikan dalam tulisanmu itu dibuat. Kemudian tiap poin itu dikembangkan menjadi paragraf. Paragraf itu terdiri dari lebih dari beberapa kalimat ya, terdiri dari ya minimal 3 lah. Jangan hanya 1 kalimat, jangan hanya 2 kalimat, tapi minimal 3. Dengan 1 kalimat
utama, ide utamanya apa, dan beberapa kalimat penjelas. Udah gitu aja, itu caranya. Itu struktur penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kan sebetulnya sudah diajari dari SD tuh ya. Masa lupa. Ini saya nggak tahu kenapa, tapi 13 tahun yang lalu saya itu tidak pernah ribut masalah ini. Tapi belakangan 10 tahun terakhir ini, semua mahasiswa, bukan hanya kamu, itu kalau nulis jelek sekali. Tidak jelas subjek predikat, objek keterangan, tidak jelas ini kalimatnya apa, satu paragraf, satu kalimat panjang gitu ya. Itu jelek sekali. Nah, coba caranya seperti itu perbaikannya. Berarti paragraf-paragrafmu harus dibongkar semua itu. Oke, Pak. Ada lagi? Pak, itu saja. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Berikutnya siapa? Ini sudah. Serafin, Bernadette, Marilla, Aulia Ramadhani. Apa berikutnya? Yuk. Aulia, Marilla, Serafin. Saya, Pak. Oke, Marilla, silakan. Jadi kemarin dari revisi itu, bentar, Direvisi ini merevisi metode, rumusan masalah, dan ada dari latar belakang itu juga saya revisi mengenai alasan. Kemarin kan Pak Samiaji bertanya mengenai apakah seberapa sering kelewatan itu, terus mengambil kalau dari yang kemarin saya tanyakan itu kelewatannya itu sering terjadi, tetapi bukan ke hal yang sama gitu Pak. Jadi pasti ada kelewatan, tapi bukan tidak selalu itu terus, tapi pasti selalu ada kelewatan gitu Pak. Oke. Baik. Nah, oke. Ini saya lihat kamu menambahkan teori mengenai efektivitas dan efisiensi. Relevansinya apa? Iya. Saya yang kemarin saya tanya mengenai, saya kan bertanya ke pihak bagian akuntansi. Itu saya menanyai mengenai apakah pencatatan yang dilakukan itu dirasa efektif dan efisien di pencatatan saat ini, sistem pencatatan saat ini. Saya masukkan rumusan masalah seperti itu, Pak. Oke, nah kalau kamu memasukkan efektif dan efisien, nanti harus diukur tuh efektivitas dan efisiensinya. Apakah itu relevan dengan penelitianmu? Saya hanya melakukan wawancara. Iya, wawancara itu kan karena kamu bertanya efektif dan efisien, tapi apakah ada relevansinya dengan efektif dan efisiensi? Ya. Nah, jadi nggak usah. Udah kamu fokus saja ke analisa dan perancangan sistem. Kamu fokus kepada masalah tapi ya, dan kamu buat. Oke, kamu metodologi pengembangan sistem informasinya mau apa? Karena ada banyak itu pilihan metodologi pengembangan. Ada SDLC, ada prototyping, ada Agile itu ada extreme programming, ada Scrum, macam-macam. Nah, kamu mau pilih yang mana? Maaf Pak, putus-putus. Oke. Metodologi pengembangan sistem informasi yang akan kamu gunakan apa? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau masalahnya sudah jelas, kira sudah cukup itu. Ya, sekarang metodologinya apa? Karena nanti beda metodologi, beda cara. Iya, Pak. Apa? Nah, kalau belum, ya nanti harus dipikirkan. Metodologinya harus dipikirkan. Kalau kamu belum memikirkan sekarang, ya? Iya, Pak. Oke, nanti kamu juga harus mengantisipasi bahwa ini perusahaan itu asetnya berapa juta sih? Kamu tahu nggak? Omsetnya per bulan atau per tahun itu berapa juta? Belum tahu, Pak.
Oke. Ini perusahaannya kelasnya kira-kira menengah, kecil, besar? Dari informasi yang ada tuh termasuk besar. Oke. Ya nanti karena definisi besar itu kalau di Indonesia itu berdasarkan omset. Oh iya. Oke. Mereka punya departemen IT sendiri nggak? Belum, baru-baru ini kalau Baru ini itu maksudnya gimana? sebelumnya tuh tidak ada. Cuma kemarin waktu saya tanya itu kalau dari luar, jadi bukan dari Oh, jadi perusahaannya ini mereka, sendiri. oke. Berarti mereka outsourcing. Iya, Berarti kan kemungkinan nanti untuk pengembangan sistem juga outsourcing kan? iya, Oke. Nah, kalau ini kan membangun sistem akuntansi ya, buku besar toh? iya. Nah, kemungkinan itu berarti nanti ada 3 alternatif. Membuat sendiri jelas tidak mungkin, karena mereka tidak punya sumber daya manusianya. 2, dibuatkan orang lain, atau 3, membeli yang sudah jadi. Nah, itu nanti harus kamu masukkan sebagai alternatif Iya. pengembangannya. Tuh, ya, setelah memilih metodologi. Oke, itu ya, Mariana. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maksudnya yang saya memberi alternatif itu dimasukkan ke Ya, bagian setelah metodologi itu kan berarti nanti kamu harus memberikan gambaran bahwa yang namanya sistem itu bisa membuat sendiri, bisa dibuatkan, atau membeli yang sudah jadi. Itu loh teorinya kan seperti iya, itu. Pak. Ya, Iya, baik, Pak. ada lagi? Terus lalu yang mengenai efisiensi dan efektivitas itu berarti Nggak suatu usah, faktor ya, Pak? nggak ada hubungannya. Kalau itu kamu masukkan, berarti nanti kamu harus mengukur efektivitas dan efisiensi. Itu nanti sudah skripsi yang berbeda lagi. Oh iya, Pak. Ya, Iya. jadi ini bagi semua ya, kalau mau nulis itu tulislah yang diperlukan dan relevan saja. Jangan menulis hal yang lain. Ya. Sebab semua yang tertulis, apalagi nanti kalau skripsi, itu akan ditanyakan oleh penguji, dan kalau itu tidak relevan malah menjatuhkan. Ya. Jadi tulislah apa yang relevan dan memang dibutuhkan saja. Yang lain di luar itu sepenting apapun tidak usah ditulis. Ya. Ya. Oke. Baik, Pak. Berikutnya Aulia atau Serafin? Terima kasih, Pak. Siapa? Oke, silakan Serafin. Serafin sebentar. Revisimu apa nih Serafin? Pak, setelah saya melihat sepertinya model untuk kesuksesan yang Dillon and McLean itu tidak relevan dengan strategi saya, Pak. Lalu kamu akan ganti dengan apa? Maaf Pak, putus-putus. Kenapa Pak? Kalau Dillon dan McLean tidak relevan, lalu kamu akan ganti dengan apa? Saya akhirnya menggunakan metode analisis non probability sampling dengan enggak. Teorinya itu kalau kesuksesan itu tidak relevan, lalu kamu ganti apa teorinya? Oh, teorinya waktu itu saya masih ragu Pak, bisa tidak atau pakai teori itu. Ya makanya apa? Teori Pisces Framework. Pisces Framework. Ini soalnya judulmu itu kepuasan ya? Berarti pengalaman pengguna terhadap kepuasannya. Itu pertama, itu sisi akuntansinya di sebelah mana? Apakah orang akuntansi mengukur kepuasan? Kalau kita bicara skripsi di program studi akuntansi, itu harus ada muatan akuntansinya. Terkait dengan sistem informasi, tentunya adalah sistem informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi apa yang bisa digali dari kepuasan? Pernahkah melihat informasi akuntansi dengan judul kepuasan? Tidak. Oke. Nah, sekarang kenapa pakai Pisces Framework? Pisces Framework itu untuk apa sih? Halo, sekarang ini.
Thesis framework itu untuk apa? Iya, Pak. Thesis framework itu untuk apa? Halo? Maaf Pak, putus-putus sinyalnya. Nah, ya, di tempat saya nggak putus-putus ya. Tempatmu itu berarti. Oh iya, Pak. Thesis framework itu untuk apa? Thesis framework itu merupakan, tapi dia lebih kepada basis komputer gitu Pak. Jadi saya Nah ya makanya. Ya, makanya sekarang relevansinya dengan masalahmu lalu apa? Sebetulnya masalah penelitian itu apa toh? mau meneliti bahwa aplikasi yang digunakan oleh VTube itu masih sering bermasalah gitu Pak. Oke, nah saya kan sudah mengatakan masalahnya ada di mana? Di servernya, di aplikasinya, atau pada penggunanya? Pada penggunanya Pak. Nah kalau pada penggunanya, apa yang bisa dilakukan secara sistem informasi akuntansi? Apa yang bisa dilakukan? Berarti pembaruan aplikasi tersebut Pak. Yang bermasalah itu adalah penggunanya kok yang diperbarui aplikasinya. Oh, berarti lebih kepada perangkat yang digunakan apakah sudah sesuai dengan aplikasi tersebut atau belum. Ya, lalu gunanya penelitianmu untuk apa? Sisi akuntansinya di sebelah mana itu? Sebetulnya tidak ada Pak. Ya, penelitiannya harus ada sisi akuntansinya, Serafin. Kalau enggak, nanti nggak bisa itu diterima. Karena kita masih akuntansi, bukan informatika. Iya Pak. Coba gini deh, kamu lihat lagi permasalahanmu, lalu kamu cari dasar teori yang cocok untuk itu. Kamu sepertinya belum yakin masalahnya ada pada user kok. Iya Pak, belum terlalu Nah, yakin. itu harus tahu dulu masalahnya ada di mana, baru kemudian cari teorinya. Ini kan sudah saya sampaikan minggu yang lalu kan? Iya Pak. Nah, mengapa tidak ada perkembangan? Karena saya kesulitan untuk mencari datanya Pak. Oh, lah ya. Ya, lalu apa yang harus dilakukan kalau seperti itu, kalau kamu kesulitan? Kan nggak bisa kesulitan lalu kemudian kamu tidak membuat kemajuan. Masa kamu gagal seminar hanya gara-gara tidak bisa akses data? Nah, oke, coba dipikirkan lagi. Hah? Iya Pak. Oke, terakhir, Aulia. Pak, Oh iya, gimana? mohon maaf Pak, kalau misalnya yang waktu yang saya ada mengajukan yang tentang yayasan Karistu atau bisa pakai itu aja ya Pak? Ya, coba kalau memang yang VTube nggak bisa dipakai, ya pakai yang yayasan itu coba. Oh iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, Aulia. Apa yang sudah kamu perbaiki dari minggu yang lalu? Yang saya perbaiki itu di bab satunya, di bagian latar belakang, lebih saya pertegas lagi ke arah siklus pendapatannya. Oke, siklus pendapatan. Sama melengkapi landasan teorinya yang di subbab siklus pendapatannya, saya lengkapi lagi teori-teorinya sama memperbaiki tulisan daftar pustakanya, Pak. Oke, sekarang begini, untuk siklus pendapatan,
ini coba kamu cari teori mengenai siklus pendapatan, tapi di organisasi nirlaba yang terkait dengan donasi. Ini kan soalnya ada donasi dan ada penjualan barang kan? Iya. Nah, kalau penjualan barang kan bisa pakai siklus pendapatan biasa yang ada di buku SIA. Tapi kalau donasi itu kan belum ada teorinya nih menurut saya. Ya kan? Iya. Nah, itu coba kamu cari deh. Kalau ada teorinya mengenai donasi ini, perlakuannya bagaimana? Paling tidak secara akuntansi perlakuan donasi itu bagaimana? Apakah ada perbedaan dengan kalau itu merupakan pendapatan dari penjualan produk? Perlakuan akuntansinya bagaimana? Nah, dari perlakuan akuntansi itu bagaimana? Nanti bisa dibuatkan sistemnya. Itu. Karena ini yang saya lihat kamu masih hanya fungsinya itu ada fungsi penjualan. Ini jangan pakai bukunya Pak Mulyadi dong. Sudah 19 tahun tuh bukunya Pak Mulyadi itu. Udah nggak relevan lagi. Ya? Baik, Pak. Oke, itu ya. Iya. Ada pertanyaan? Berarti itu nanti yang saya perbaiki yang di bab 2-nya ya, Pak? Ditambahkan tentang pendapatan dari donasi itu perlakuan akuntansinya bagaimana? Iya, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sudah semua ya, berarti itu yang harus dilakukan nanti. Silakan diperbaiki sesuai dengan yang tadi sudah kita sepakati. Lalu minggu depan itu merupakan kesempatan untuk pembahasan draft yang terakhir. Dan setelah itu nanti pertemuan selanjutnya, minggu depan pertemuan 11 ya, berarti pertemuan 12, 13, 14 itu diisi dengan presentasi. Ya, presentasinya maksimal sekali pertemuan 2 orang, berarti nanti 221. Kemudian urutan presentasinya sesuai dengan urutan presensi. Kalau sebentar saya cek dulu kalau urutan presensi itu siapa duluan ya. Oke, kalau urutan presensi itu nomor 1 Marela, dan jadi hari pertama Marela dan Serafin, dan minggu berikutnya Daniel dan Aulia, dan terakhir Yugi. Ya, jadi itu kalau sesuai dengan presensi. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa itu saya sudah siapkan untuk pengumpulan draftnya untuk dibahas minggu depan di Microsoft Teams. Sampai jumpa minggu depan.